Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman yang kita selalu makmurkan ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Sehat ya? Burung pelatuk dimakan kucing, kain putih 7 buntalan. Yang matanya ngantuk, kepalanya pusing, ayo minum kopi yang rada kentalan. Ini kopi apa ini? Masya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima salat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka kita luruskan niat kita. Kita niatkan pertama i'tikaf di masjid. Maka insyaallah duduk-duduk kita di masjid insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahim meskipun hujan mengguyur kita dari, kalau di Jatiwaringin, dari setelah maghrib ya. Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat, yang membawa keberkahan. Meskipun hujan, tapi Bapak Ibu tetap datang ke masjid. Ini betul-betul orang-orang pilihannya. Dari sekian, mungkin ratusan atau ribuan warga di sini, ini Bapak dan Ibu dipilih oleh Allah untuk mewakili. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keikhlasan dan keistiqomahan, bahkan sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk belajar mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, masih pengkajian kitab At-Tazkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Memang kitab yang secara khusus mengupas, membahas masalah-masalah kematian dan pasca kematian. Sekarang kita akan membahas satu bab
yaitu bab mata tanqati'u ma'rifatil 'abdi linnas wa fit taubati wa bayaniha wa man huwa ta'ib. Udah paham semua ya? Tahu gitu. Jadi kalau berdasarkan babnya ini membahas kapan pengetahuan manusia, kesadaran manusia terputus dari orang-orang di sekelilingnya. Kalau orang mau meninggal dunia itu sejak kapan kita tidak lagi mengenali siapa orang-orang di sekeliling kita. Kemudian wa fit taubati wa bayanuha, juga tentang masalah taubat dan penjelasannya, wa man huwa taib, dan siapakah orang yang bertaubat itu yang sesungguhnya. Namun di sini ada beberapa kisi-kisi yang bisa kita simpulkan dari kajian ini. Setidaknya ada 7 atau 8. Yang pertama, kajian ini membahas tentang kapan kesadaran manusia terputus dari orang lain. Yang kedua, batas akhir diterimanya taubat. Batas akhir diterimanya taubat. Yang ketiga, kegigihan syaitan menggoda dan menyesatkan manusia. Yang keempat, kualitas taubat lintas generasi. Yang kelima, siapa orang yang bertaubat sesungguhnya. Yang keenam, taubat yang perlu taubat. Kemudian yang ketujuh, bahwa inti daripada taubat itu adalah penyesalan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, siapa yang dibukakan pintu surga yang 8? Ke-8 pintu surga. Itu kira-kira isi daripada bahasan ini dan dibahas secara singkat. Kita mulai. Qala al-muallif rahimahullah, rawa Ibnu Majah an Abi Musa al-Asy'ari. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi SAW. Qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat selalu bertanya kepada Nabi. Kalau ada hal-hal yang mereka tidak mengerti, mereka tanyakan kepada Nabi. Lalu Nabi memberikan jawaban. Maka jawaban-jawaban Nabi itu kemudian menjadi ilmu bagi umat, bagi kita sekalian. Makanya salah satu metode di dalam belajar itu adalah tanya jawab. Makanya kita di setiap majelis itu, para guru-guru biasanya selalu membuka ruang tanya jawab. Karena kadang-kadang tidak semua orang punya keberanian bertanya, tetapi kadang-kadang atau seringkali yang ditanyakan itu justru mewakili orang yang lain. Bahkan ada mungkin orang yang lebih membutuhkan jawaban itu daripada yang bertanya itu sendiri. Jadi mungkin sahabat ini membutuhkan, tetapi ilmunya kemudian justru jauh lebih kita butuhkan sebagai umat Rasulullah SAW. Apa pertanyaan Abu Musa al-Asy'ari kepada Nabi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas. Seperti judulnya tadi. Ya Rasulullah, kapankah pengetahuan seorang hamba, kesadaran seorang hamba itu terputus dari manusia? Jadi kapan itu orang tidak lagi mengenali siapa
istrinya, siapa suaminya, anak-anaknya, orang tuanya di sekelilingnya menjelang kematiannya. Ya kan kadang-kadang ada orang sakit ditanya masih ngenalin kan? Ya. Faqala, lalu Nabi menjawab, idza ayana. Jawaban Nabi singkat, cuma satu kata. Idza ayana, ain ya nun, ayana. Dari kata ain itu artinya mata. Apa artinya? Maka dijelaskan oleh ulama. Jadi hadis-hadis Nabi itu yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Tugas ulama itu menjelaskan. Ya. Karena tidak semua orang bisa memahami. Qala ulama, idza ayana malakal mauti awil malaikah. Jadi arti dari kata ayana, kalau dia melihat, jadi kata Nabi, kalau dia melihat. Melihat apa? Dijelaskan ulama, kalau melihat malakul maut atau malaikat. Jadi kalau orang sudah melihat malaikat pencabut nyawa, maka sejak itulah terputus kesadarannya dari orang-orang di sekelilingnya. Karena fokusnya hanya kepada malaikat itu. Wa huwa makna hadits Tirmidzi marfu'an, dan inilah makna daripada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaqbalu taubatal 'abdi, senantiasa menerima taubat seorang hamba, malam yugargir, selama nafasnya sampai di tenggorokan. Yugargir. Jadi kalau sudah, biasanya orang meninggal dunia itu kan gitu kan, kalau sudah nafas itu di tenggorokan, yugargir. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Fid Da'awat, dalam kitab Ad-Da'awat bab 98. Maksudnya inda bulughir ruhil hulqum, yaitu ketika roh sampai di hulqum, tenggorokan. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari, nyawa itu kan keluar dari tubuh manusia itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas kan? Dari kaki, ujung kaki naik, ya, di betis, lutut, paha, perut, dada, leher, ya, sampai naik di kepala dan keluar di atas. Makanya biasanya orang meninggal dunia kan yang dingin dulu kakinya kan. Tapi tidak semua orang yang dingin kakinya orang meninggal dunia. Ya. Ini kaki kita dingin nih karena hujan nih. Di AC. Pulang-pulang pegang kaki istri, mah, kaki mama udah dingin nih. Ya ini karena di AC atau karena hujan, bukan karena mau meninggal. Cuma sekali dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda dzalika, dan ketika itulah yu'ayinu ma yasiru ilaihi min rahmatin aw adzabin. Nah, sejak itulah maka orang yang mau meninggal dunia diperlihatkanlah kepadanya tentang apa yang dia akan dapatkan dari rahmat atau siksaan atau azab. Jadi diperlihatkan cuplikan-cuplikannya. Ya. Apa trailernya? Kalau film itu kan ada cuplikan-cuplikan yang menggugah kita untuk mau menonton film tersebut. Nah, seperti itu juga orang yang meninggal dunia. Jadi kalau orangnya soleh, orang baik-baik, maka akan diperlihatkan trailer cuplikan-cuplikan nikmat alam kubur. Maka dia senang mau meninggal dunia. Kadang-kadang dia tersenyum. Nah sebaliknya kalau orang jahat, ya, orang yang banyak dosa dan maksiat dan belum bertobat, maka diperlihatkan kepadanya cuplikan-cuplikan siksa azab kubur.
Kadang-kadang dia tidak mau mati, meronta-ronta teriak gitu. Fala yanfa'uhu hina idzin taubatun wala imanun. Maka ketika itulah tidak lagi bermanfaat bagi seseorang yang namanya taubat dan namanya iman. Amal soleh, iman amal soleh tidak lagi bermanfaat. Ya. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, sudah pada sakaratul maut. Fa'ulima, maka diketahuilah anna taubata, bahwa sesungguhnya taubat itu mabsutatun lil abdi, terbuka lebar untuk hamba, hatta yu'ayina qabidal arwah, sampai dia melihat sang pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa. Wa dzalika 'inda gargaratihi birruh, yaitu tepatnya ketika nyawa atau ruh sampai di tenggorokan, gorgor. Fayajibu ala kulli 'abdin, oleh karena itu menjadi satu kewajiban atas setiap hamba kita semua ini, untuk apa? At-taubatu min kulli dzambin, untuk bertobat dari setiap dosa. Kita pasti punya dosa semua kan? Ada yang merasa tidak punya dosa. Ya, kata ulama, merasa tidak punya dosa itu salah satu dosa besar. Jadi kalau ada orang yakin saya tidak punya dosa ini, maka itu dosa paling besar. Kita semua punya dosa. Maka kita diwajibkan untuk selalu bertobat. Dan ini salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tobatnya kita ringan, prosedur SOP tobatnya itu ringan. Umat-umat terdahulu, Bapak Ibu sekalian, SOP tobatnya itu luar biasa. Ya, salah satu yang contohnya misalnya kalau orang bertobat dari mencuri misalnya, bahasa sekarangnya misalnya korupsi, maka harta yang dia curi, yang dia korupsi itu ditaruh di tempat terbuka sampai terbakar, hangus, musnah. Ya. Jadi barang-barang bukti korupsi itu kemudian dihancurkan, dimusnahkan. Kalau sekarang kadang-kadang dilelang. Ya. Jadi di balik korupsi ada korupsi lagi. Ya. Sampai dana-dana kemanusiaan pun masih dikorupsi. Dana-dana bencana masih dikorupsi juga, Masya Allah. Bukannya taubat. Luar biasa manusia. Jadi kewajiban kita bagi setiap hamba untuk bertaubat min kulli dzambin, dari setiap dosa. Jadi jangan, meskipun ulama itu membagi dosa ada 3 peringkat. Pertama dosa besar, yang kedua dosa sedang, yang ketiga dosa kecil. Dosa besar itu tidak banyak, Pak. Al-Imam Adz-Dzahabi pernah menulis satu kitab namanya Al-Kabair, itu disebutkan kurang lebih 70 dosa besar. Ini salah satu kitab, salah satu buku yang bagus kita baca, agar kita tahu mana-mana saja dosa-dosa besar. Sisanya itu kecil. Tapi meskipun ada klasifikasi dosa, maka kita tidak boleh meremehkan. Karena kaidah mengatakan, kalau dosa kecil kita remehkan, maka otomatis menjadi besar. Ya. Jadi dosa paling besar itu menyekutukan Allah, musyrik. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian sihir. Kemudian berzina, membunuh,
kemudian lari dari medan pertempuran, kemudian menuduh seseorang berzina tanpa bukti, dan seterusnya, termasuk riba, ya, 70 dosa-dosa besar. Maka harus bertobat dari setiap dosa. Qablal ghargharati wal mu'ayana, sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum melihat malakul maut. Jadi itu batas akhirnya, ya, injury time-nya di situ. Ya. Jadi jangan menunggu nanti tobatnya kalau sudah ketemu malakul maut atau sudah sakaratul maut. Itu tidak lagi diterima tobat. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita tobat sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Bapak Ibu bisa lihat di surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi taubat itu perintah Allah. Maka al-aslu lil amri al-wujub. Kalau ada perintah, maka pada dasarnya adalah menunjukkan kewajiban. Jadi jelas perintah Allah, kewajiban bagi kita untuk bertobat. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Jadi karena ada apa contoh taubat yang tidak ikhlas, Ustaz? Ya, misalnya orang berhenti korupsi, bukan karena Allah, tapi karena memang tidak ada lagi di korupsi. Kenapa tidak korupsi lagi? Sudah tidak jadi pejabat. Itu tidak nasuha itu. Nanti kalau ada kesempatan lagi, korupsi lagi. Jadi taubatan nasuha itu artinya betul-betul karena Allah. Syaratnya pertama ikhlas karena Allah, dan ada syarat-syarat yang lainnya. Kalau yang berkaitan dengan harta, maka kita minta dihalalkan atau dikembalikan. Jadi pertama kita kembalikan, misalnya ada harta orang pernah kita ambil, kita curi, maka syarat diterima tobat kita selain ikhlas kepada Allah, maka harta yang kita curi itu kita kembalikan kepada pemilik sah. Ya, kalau tidak, ya minta diikhlaskan. Ustaz, kalau sudah orang yang saya ambil hartanya itu misalnya sudah meninggal dunia, saya cari tidak ketemu, cari ahli waris saya tidak ketemu, maka kata ulama caranya adalah bersedekah dan niatkan pahalanya untuk orang yang kita pernah ambil haknya. Misalnya 1 juta, maka sedekahlah kurang lebih 1 juta. Niatkan, ya pasti ingat namanya kan, masih ingat. Nah, kalau tidak ingat namanya, sebutnya si fulan. Tapi masa utang nggak tahu, tahulah namanya gitu. Orang yang pernah saya ambil hartanya, maka ini saya berinfak untuk atas nama dia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kata Al-Qurtubi, fatubu bina ayyuhal ikhwan, maka bertobatlah wahai saudara-saudaraku, madunna fi zamanil mahlati wal imkan, selama kita berada di zaman yang masih memungkinkan kita untuk bertobat. Kira-kira kita sekarang kalau mau bertobat ada yang menghalangi enggak? Tidak ada halangan. Yang menghalangi kita diri kita sendiri yang tidak mau. Sewaktu-waktu kita bisa bertobat kepada Allah. Tetapi kata beliau, wa taubatuna qad tahtaju ila istighfarin. Masya Allah, ini di zaman Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah, abad ke-7. Sekarang abad berapa? Abad 15. Sekarang 1400 berapa? 47 ya? 47 Hijriah. Beliau wafat 671. Jadi lebih 800 tahun yang lalu.
Jadi di zaman itu yang jaraknya kepada Nabi masih dekat daripada kita. Kata beliau, taubat kita masih membutuhkan istighfar. Kenapa? Li'adami sidqi, karena kadang-kadang kita taubat tidak dengan jujur. Tadi itu contohnya, misalnya orang taubat karena terdesak saja, kapok saja. Jadi taubat dengan kapok itu beda. Bisa jadi kapok membuat orang taubat, tapi tidak semua kapok itu taubat. Jadi harus landasannya selalu karena Allah. Dan tidak ada yang pernah bisa menghalangi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kadang-kadang karena hati yang keras, kadang-kadang karena gengsi saja, karena malu. Ya, itu mungkin yang berkaitan dengan dosa antara kita dengan manusia ya. Tapi kalau dosa antara kita dengan Allah, saya kira nggak ada masalah. Kita bangun di tengah malam, berwudu, salat 2 rakaat, salat taubat, lalu mohon ampun kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya waktu-waktu yang terbaik untuk kita istighfar adalah waktu apa? Waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang istighfar memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur. Waktu sahur itu kurang lebih 1 jam sebelum azan subuh. Itu 1 jam. Misalnya sekarang subuh jam berapa ya? Katakanlah 4.15 ya, maka bangunlah jam 3.15 atau paling tidak setengah 4 ya. Yang mulai tahajud, salat taubat, salat hajat ya, banyak istighfar, salawat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, faqad kana al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, adalah Al-Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini wafat 110. Ini generasi tabi'in. Jadi tabi'in itu generasi setelah sahabat. Jadi kalau tabi'in itu gurunya, mereka belajar ngaji dari sahabat Nabi, tapi tidak ketemu dengan Nabi. Itu namanya tabi'in. Nah, setelah tabi'in namanya atba'ut tabi'in. Maka gurunya atba'ut tabi'in adalah tabi'in. Dia tidak ketemu dengan sahabat. Itu 3 generasi itu, 300 tahun pertama namanya generasi salaf. Termasuk para imam mazhab yang 4 itu namanya masuk generasi salaf. Abu Hanifah meninggal 150. Imam Malik meninggal 179. Imam Syafi'i meninggal 204. Ahmad bin Hanbal meninggal 241. Sebelum 300 tahun pertama. Maka ajaran fikihnya itu yang kita pelajari. Ya. Apa kata Al-Hasan Basri? Yaqulu istighfaruna yahtaju ila istighfar. Masya Allah. Ini menguatkan tadi ini perkataan sebelumnya. Ya, kata Al-Qurtubi. Jadi di zaman Al-Qurtubi mengatakan taubat kita butuh kepada istighfar. Bahkan di zamannya Al-Hasan Basri, masih dekat dengan zamannya Nabi, kata beliau, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita membutuhkan istighfar. Itu kalau di generasinya Al-Qurtubi saja begitu, bahkan di generasi salaf, generasinya Al-Hasan Basri mengatakan seperti itu, bagaimana dengan kita sekarang? Masya Allah. Jadi taubat kita butuh taubat, ya, butuh taubat lagi, istighfar kita butuh istighfar lagi. Makanya jangan kita berhenti untuk memperbanyak istighfar. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, mencontohkan bahkan pada kita, Nabi 1 hari rata-rata 70 sampai 100 kali beristighfar ya kepada Allah. Apakah Nabi dosanya banyak? Bukan, tapi untuk mencontohkan kepada kita butuhnya kita ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan generasi salaf saja, ya istighfarnya itu tidak pernah putus. Istighfar, butuhkan istighfar. Maka kalau Nabi istighfarnya 1 hari 100, ya kalau kita mungkin ya ratusan bahkan ribuan gitu 1 hari.
Makanya bagus tuh ada kita pilihan tasbih. Mau tasbih yang manual, mau yang digital. Ya intinya kan untuk menghitung. Ya, ada target-target kita. Yang sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qurtubi berkata, "Fa idza kana fi hadza fa idza kana hadza fi zamanina." Apabila ini terjadi di zaman kita di abad 7, fa kaifa bi zamanina alladhi, kata beliau, kalau ini terjadi pada zamannya Al-Hasan Basri, ya, generasi tabi'in, fa kaifa bi zamanina alladhi yura al-insanu fihi mukibban 'ala al-ma'asi. Maka bagaimana di zaman kita, maksudnya Al-Qurtubi mengatakan di zaman abad 7 ya, yang orang-orang sudah banyak bermaksiat, wa dzulmil ibad, dan banyak menzolimi hamba-hamba yang lain. La yahtadi lit taubati, tidak mendapatkan petunjuk untuk bertobat. Dan itu saya katakan itu. Kata Al-Qurtubi, kalau di zamannya Al-Hasan Basri seperti itu, ya, maka bagaimana di zaman kita sekarang? Nah, kita sekarang mengatakan lebih-lebih lagi di zaman kita sekarang. Dan itulah ketawaduan para ulama dulu, orang-orang dulu. Jadi tidak pernah berbangga dengan ilmunya, dengan amalnya, merasa dia yang paling sudah benar gitu. Beda dengan sebagian kita sekarang, kadang-kadang ya kalau sudah ngaji, sudah dapat guru, semua guru yang lain sudah salah semua. Merasa paling benar gitu kan. Yang lainnya diponis masuk neraka, sesat semua. Ya maskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, fi yadihi sabhatun. Nah, ini kata Al-Qurtubi ini. Kadang-kadang di tangan seseorang itu ada sabhah, seperti tasbih. Zaiman annahu yastaghfiru min dunubihi, merasa dia sudah mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosanya. Wa qalbuhu ghafilun anil i'tibar, tapi hatinya hampa. Maka kalau kita berzikir dengan tasbih, jangan tangannya doang bergerak, kadang-kadang sof. Tapi dihadirkan juga dalam tangan bergerak, tapi hati juga, bibir menyebut dan hati ya hadir. Jangan sampai yang berzikir tangannya saja dan mulutnya. Wa min huna kana al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah Imam Ali bin Abi Thalib, idza ra'a rajulan yusri'u fi sabahah, kalau beliau melihat ada seseorang yang terburu-buru di dalam berzikir, bertasbih, astagfirullah, bil istighfar, yaqulu lahu, Ali bin Abi Thalib berkata pada orang itu, hadhihi taubatul kadzabin, inilah tobatnya para pembohong. Wa taubatuka tahtaju ila taubatin, dan taubatmu itu membutuhkan taubat lagi. Masya Allah. Jadi pelajarannya ya, bahwa berzikir istighfar itu harus menghadirkan ya hati. Astagfirullah. Lalu kita ingat dosa-dosa kita. Apa dosa yang pernah kita lakukan? Arti istighfar itu apa? Memohon ampunan kepada Allah. Jadi astagfirullah, aku memohon maghfirah, ampunan dari Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau dosa-dosa kita besar, min kulli dzambin 'adzim, dari setiap dosa yang ageng, yang besar. Astagfirullahaladzim, min kulli dzambin 'adzim. Dan ingat setiap dosa kita yang pernah kita lakukan. Satu tasbih, satu tarikan tasbih, ya, kita hadirkan dan kita bayangkan dosa yang pernah kita lakukan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun.
nadam, menyesal, itulah taubat. Jadi artinya komponen terpenting daripada taubat. Ini seperti hadis Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di pada Arafah. Tapi apakah haji itu cuma datang langsung wukuf di pada Arafah? Kan tidak kan? Ada rangkaian-rangkaian lain. Tapi maksudnya Nabi ingin mengatakan bahwa wukuf di pada Arafah itu adalah rukun yang paling utama daripada haji. Kalau walaupun orang tawaf, sa'i, ya berihram, mikot, tapi kalau tidak wukuf di pada Arafah maka hajinya tidak sah. Ya, jadi dia rukun pertama, rukun utama. Nah, begitu juga dengan penyesalan. Jadi salah satu rukun terpenting daripada bertobat adalah menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Makanya kata Nabi, an-nadamu taubatun, menyesal itu adalah taubat. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di Zuhd, di dalam kitab Zuhud, bab salasin, bab nomor 30, wa Ahmad fil Musnad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad jilid 1 halaman 376. Kemudian warawal Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba, idza atarafa bi dzambihi, kalau dia telah mengakui dosanya. Ini pintu masuk kita pada bertobat, harus ngakuin dulu. Ngaku dulu kalau kita bersalah. Makanya di dalam Sayyidul Istighfar, istighfar yang paling bagus itu namanya kita baca Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Apa Sayyidul Istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah, di sini mulai ini. Abu'u bidzambi. Ya, aku mengakui dosaku. Abu'u bi nikmatika alayya wa abu'u bidzambi. Aku menerima, mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku dan kesalahan. Jadi harus kita ngakuin dulu. Karena kalau tidak ngaku, nggak bisa bertobat. Innal abda, sesungguhnya hamba, idza atarafa bidzambihi, kalau dia sudah mengakui dosanya, taballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tobat kepadanya, menerima tobatnya. Jadi penyebutan satu seperti ini itu kata ulama sebagai bukan satu-satunya, tetapi ada hal yang Nabi ingin tekankan bahwa pentingnya aspek itu dalam taubat. Jadi ada penyesalan, ada pengakuan, penting semua itu. Kemudian adamu al-audah, tidak kembali lagi. Ya, menyesali dan tidak akan kembali lagi. Paling tidak berjanji tidak akan mengulang lagi. Kalaupun nanti mengulang lagi, taubat lagi. Ya, kan bisa jadi kita sudah janji, ya Allah saya tidak akan melakukan lagi, tapi masih melakukan lagi. Maka taubat lagi. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesadaran. Warawa Abu Hatim fi musnadihi, diriwayatkan oleh Abu Hatim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yu'addis salawatil khams, dia menunaikan salat 5 waktu. Salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa saumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Sebulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan.
Sekarang tanggal berapa Rajab? 29 atau 28? 27 yang hari Jumat kemarin. Jumat 27, 29 nih. Ya kalau bulan Hijriah itu rata-rata 29 30 hari. Tidak ada 31. Jadi kita sudah di penghujung bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wa yasumu Ramadan, yang kedua berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sholat di waktu ditunaikan, dijaga, kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian wa yatajannabul kaba'ir as-sab', meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar yang 7 dosa besar. Ini yang peringkat terbesar ini. Jadi dari 70 itu ada 7 yang paling besar. Inilah yang kata Nabi di hadis lain sebagai al-muhlikat, dosa-dosa yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Misalnya meminta kepada selain Allah. Tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Minta kepada pohon, kepada matahari, minta kepada kuburan, kepada orang meninggal. Tapi berdoa di kuburan dengan berdoa kepada kuburan itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan kita melihat ada orang berdoa di kuburan, musyrik dia. Justru itu sunnah. Ziarah kubur mendoakan, berdoa kepada Allah untuk orang yang meninggal dunia, mendoakan orang meninggal dunia. Doanya kepada Allah, tempatnya di kuburan. Karena ada orang begitu ziarah kubur, berdoa di kuburan, musyrik dia. Musyrik kalau dia meminta kepada kuburan. Jadi yang pertama, yang paling tinggi adalah musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua dari 7 yang membinasakan adalah as-sihir, sihir, ilmu hitam. Ya, termasuk dukun-dukun. Ya, dukun-dukun yang jadi dukun ini operatornya kan. Jadi orang yang terlibat dalam sihir biasanya disebut dengan dukun. Walaupun tidak semua dukun pasti sihir, ada juga dukun yang baik. Misalnya dukun urut gitu, dukun bayi, dukun melahirkan. Ya enggak ada masalah dia dengan kemusyrikan, dengan sihir. Ya. Sihir. Misalnya pokoknya semua jampi-jampi, pelet yang menggunakan sihir itu termasuk di dalam. Tapi ada juga jampi-jampi yang menggunakan Al-Quran, ya. Hadis, doa. Kalau itu malah sunnah. Kemudian yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh. Ya, tanpa hak itu artinya kan ada orang dibunuh karena hukum kan, karena melanggar, karena hukuman. Maka al-gojo yang membunuhnya itu tidak berdosa, dia bukan pembunuh karena dia membunuh itu karena sebagai apa? Hukuman. Jadi bukan pribadinya. Ya, jadi al-gojo misalnya kalau di Arab itu hukum mati pakai dipancung, ya kan? Jadi yang mau dibunuh itu dia posisinya kadang-kadang seperti orang ruku, ya kan? Kadang-kadang seperti orang duduk, kemudian dicondongkan kepalanya ke depan, lalu al-gojo menebas dari belakang. Jadi kalau manusia ditebas dari belakang, kalau binatang kita sembelih dari depan. Jangan dibalik. Nanti korban pancung dari belakang. Kayak orang di India gitu kan.
Kalau di beberapa negara ada yang ditembak, ada yang digantung. Kalau di Mesir itu digantung, ya. Di Yaman itu ditembak. Nah, yang begini tidak termasuk, karena ini hukuman, ya hukuman. Nah, kalau nanti termasuk, nggak ada orang mau jadi algojo nih. Nanti yang mancung nanti dianggap pembunuh dia. Jadi ini membunuh yang kadang-kadang kita sekarang ini nyawa begitu murahnya, kadang-kadang gara-gara sepele orang bisa membunuh orang lain. Bahkan kadang-kadang gara-gara parkir, ya, lahan parkir, orang ditusuk dan mati. Kemudian yang keempat, aklur riba. Riba. Ya, riba. Nah, cuma bahasan riba ini satu bahasan tersendiri nih. Kadang-kadang ada juga orang sekarang terlalu lancang membenarkan, ada juga terlalu lancang menyalahkan. Nah, kalau kita proporsional, ya selalu kepada kita mengikuti. Kalau untuk yang baru, fatwa-fatwa baru yang kontemporer, selalu merujuk kepada lembaga-lembaga fatwa yang bersifat yang berkelas dunia. Jadi bukan dari ustadz-ustadz seperti saya gitu. Dia memahami, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang semua yang berkaitan dengan bank riba. Riba itu dosanya seperti yang paling rendah, seperti orang berzina dengan ibunya. Masya Allah. Memang riba haram. Tetapi transaksi-transaksi yang kemudian apakah itu riba dan tidak, itu yang butuh diteliti. Itu domainnya para ulama itu. Ya. Dan kadang-kadang terutama yang transaksi ekonomi yang baru, yang kontemporer, nah itu bisa berbeda ulama dalam hal ini. Maka kita rujukannya kepada lembaga-lembaga dunia. Lebih akurat fatwanya gitu. Kemudian jemaah sekalian yang kelima, aklu malil yatim. Dosa besar yang kelima yang membinasakan adalah makan harta anak yatim. Kalau dibakar boleh nggak? Ini kan dimakan nih. Kalau dibakar harta anak yatim boleh nggak? Ya tetap nggak boleh. Jadi kenapa disimbolkan dengan makan? Karena makan itu kan yang sering menjadi alasan orang untuk mengambil sesuatu. Makanya ada istilah uang makan, ya kan? Ya. Kalau di orang Indonesia tambah lagi satu, uang rokok. Ada uang rokok. Kemudian yang keenam, at-tawalli yaumaz zahfi, kabur dari medan perang saat pertempuran. Karena ini bahaya, ini membinasakan umat nih. Ya. Makanya orang yang mujahid yang berperang itu harus diseleksi, dites. Jangan yang pengecut nanti ya kan. Baru petasan dia udah tutup telinga kan. Lihat darah sudah pingsan, pucat. Nah ini nggak bisa ikut berjihad seperti itu. Nah, ada pak orang kumisnya, masya Allah, kayak pagar kecamatan gitu kan. Tapi nggak mau nggak lihat korban pak. Lihat kambing disembelih langsung pucat dia. Nah, ada guru pernah bilang sama dia, mendingan kumisnya dicukur aja tuh, malu-maluin kumis kan. Ya. Kemudian jamaah sekalian, yang ketujuh, dosa yang paling membinasakan dari 7 dosa besar itu adalah qadfu al-muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita salihah berzina tanpa bukti. Nah, itu jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang menunaikan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjauhi 7 dosa-dosa besar tadi itu, maka futihat lahu thamaniyatu abwabin, maka dibukakanlah baginya 8 pintu surga, hatta innaha latusaffaq, disuruh memilih dari pintu mana saja yang dia mau masuk. Dibukakan baginya 7 pintu, 8 pintu surga. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita, jadikan generasi kita insya Allah
orang-orang yang menegakkan sholat, kemudian kita dikuatkan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah disampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan, dan juga bisa menjauhi semua dosa, apalagi dosa-dosa besar, apalagi 7 dosa yang membinasakan. Amin ya rabbal alamin. Itu jemaah sekalian kajian kita pada kesempatan ini. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau menambahkan, ada yang bertanya, dipersilakan kepada Bapak sekalian. Ya, silakan Pak.